memiliki lebih dari 10.000 sensor pengecap, membuat anak-anak merasakan rasa makanan jauh lebih kuat dari orang dewasa. Inilah yang membuat kebanyakan anak-anak gak suka sayur, karena cita rasa pahitnya terasa lebih kuat. Tapi bukan berarti kita boleh berhenti makan sayur yang kaya manfaat ini loh. Kan sekarang ada banyak olahan sayur sehat dengan cita rasa lezat. Simak infonya dalam episode Tasty Veggie sesaat lagi. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Biar kita tetap mendapatkan manfaat sayur sekaligus menikmatinya. Sekarang ada banyak nih olahan camilan sayuran yang enak dan renyah. Kayak stik sayur warna-warni ini. Selain sayuran, ada campuran herbal berkhasiatnya juga loh. Let's go! Ikut Unyil ke tempat pembuatannya yang ada di Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon! Kita mulai dari pembuatan adonannya terlebih dahulu yuk. Ada tepung terigu, margarin, telur yang kaya protein, baking powder, dan garam. Diaduk jadi satu sampai merata ya. Adonan ini juga tanpa tambahan penyedap dan pengawet buatan loh. Pisah adonan menjadi beberapa bagian untuk kemudian diberi pewarna pelanginya. Tenang, pewarna ini berasal dari bahan alami kok, jadi aman deh. Pewarnanya berasal dari bubuk sayur dan rempah yang sudah melalui proses pengeringan. Warna kuning berasal dari bubuk kunyit, warna merah dari buah bit, dan warna hijaunya dari sayur kale. Campuran-campuran ini selain menjadi lebih berwarna, membuat rainbow stick lebih kaya vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Wih, jadi deh. Lanjut, adonan yang sudah diberi warna bakal dicetak ke loyang dengan bentuk memanjang kayak stick gini. Wih, cepet banget ya nyetaknya. Sip deh, tinggal dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 1 jam. Proses pemanggangan ini bikin tekstur stik sayurnya jadi renyah. Sekali pemanggangan, oven ini bisa menampung 32 loyang sekaligus. Jadi dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 120 bungkus stik sayur warna-warni. Stik sayur yang sudah jadi tinggal dikemas ke dalam kemasan berbahan aluminium foil seberat 50 gram. Bisa tahan sampai setahun loh, mantap! Kandungan sayur pada stik pelangi ini selain memberi warna dan rasa, juga memberi asupan zat besi dan kaya akan kalsium yang bagus untuk perkembangan tubuh kita. Selain bisa dinikmati langsung, bisa juga loh dinikmati bersama cocolan coklat ala si Unyil. Biar ngasih pengalaman makan yang beda nih. Gampang kok cara buatnya. Pertama, siapkan susu segar yang dimasak buat memberi rasa gurih. Lalu tambahkan dark coklat. Aduk perlahan dengan api kecil. Lalu tambahkan lagi butter sebagai pengikat campuran dan pengentalnya. Aduk-aduk terus ya, biar nggak menggumpal dan gosong. Nah, saus coklatnya sudah jadi nih. Penyajiannya bisa dituangkan ke stik pelanginya atau ditaruh ke wadah sebagai saus dengan tambahan kacang yang gurih. Yummy! Camilan renyah kayak gizi ini juga cocok sebagai selingan pengontrol rasa lapar dan juga buat meningkatkan imunitas pastinya. Pas banget kan jadi camilan di masa pandemi kayak sekarang. Benar-benar tasty veggie, mantap! Oh, sudah beres semua. Wah, alat apaan lagi nih, Prof? Unyil kok baru lihat? TV ya, Prof. Wah, lumayan. Bisa ditaruh di pos ronda. Tapi mana antenanya? Bukan TV. Ini oven buatan profesor yang bisa ciptain makanan jadi punya warna sesuai sama tombol yang dipilih ini. Coba Nyil, kamu pencet tombol yang warna hijau ya. Oke, Unyil pencet ya, Prof.
Wah, beneran ada kuenya. Jadi warna hijau nih, Prof. Canggih bener. Kalau gitu, Oga boleh nyobain juga ya, Prof? Nah, silakan Pak Oga. Oga nyoba mencet semua tombol Siapa tahu jadi warna-warni kuenya nanti. Loh, Pak Oga. Waduh, kenapa nih, Prof? jangan dipencet Kok jadi berasa semua begini? tombolnya. Cepet, dibuka Pak Oga. Waduh. Ya, kuenya kok jadi gosong gini sih? Rusak nih alatnya, Prof. Iya kali nih. Smoothie sayuran bisa menjadi salah satu pilihan olahan sayur yang tasty nih. Kalau dipadu-padankan dengan buah yang tepat, bau langu dan cita rasa pahit khas sayur bisa disamarkan loh. Jadi nggak ada lagi deh tuh drama menolak makan sayur. Selain tambahan sayuran, racikan smoothies juga bisa ditambahkan arang hitam loh. Campuran ini ampuh untuk mengusir perut kembung, detoksifikasi, dan bikin awet muda. Oke, sebelum mulai meracik smoothiesnya, kita panen sayuran dulu yuk. Kebanyakan orang mengenal pokcoy dengan sebutan sawi sendok, karena memang masih satu keluarga dengan daun sawi. Oke, sip. Panennya sudah selesai nih. Yuk kita cuci, agar sayurannya bersih dari sisa tanah yang masih menempel. Cara membuat smoothie sayuran alias green smoothies ini gampang kok. Nah, biar rasanya makin tasty, tidak hanya pakai sayuran, green smoothies ini juga menambahkan campuran buah. Bisa pakai buah mangga dan nanas nih. Tambahan kedua buah ini bisa bikin rasa smoothie semakin enak. Kandungan gizinya pun semakin banyak dan lengkap. Pokcoy ini kaya vitamin A loh. Kandungan folat dan zat besinya pun sangat tinggi. Bagus sekali agar tubuh makin sehat. Mantap! Langsung masukkan ke blender yuk. Perpaduan antara buah dan sayur harus seimbang. 50% buah dan 50% sayuran. Nah, bedanya jus dengan smoothies itu dari cara buatnya. Kalau jus pakai mesin juicer, lalu hasilnya akan disaring. Kalau membuat smoothies pakai blender dan tanpa penyaringan. Jadi hasilnya lebih kental, nutrisinya pun lebih lengkap. Mantap! Smoothies harus segera kita masukkan ke dalam botol untuk menghindari kontaminasi bakteri dan kuman. Oke, sekarang yang Unyil tunggu dari tadi nih. Kita buat black smoothies. Ini dia serbuk black charcoal atau arang aktif yang bisa menyulap minuman jadi berwarna hitam. Arang aktif ini bisa membersihkan tubuh kita dari racun loh, khususnya di saluran pencernaan. Selain memperlancar pencernaan, juga bisa mengatasi perut kembung. Bahkan bisa menjadi obat awet muda. Wih. Tinggal campurkan serbuk arang ini ke campuran potongan buah mangga dan nanas. Tenang, meski warnanya hitam pekat, serbuk arang ini gak ada rasanya kok. Rasa smoothiesnya dijamin gak bakal berubah. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah dan sayur harian, kita bisa mengkonsumsi smoothie sehat ini sebanyak 2-3 botol per hari. Kebutuhan vitamin, nutrisi, dan serat pun bisa terpenuhi. Pencernaan jadi lancar, imun pun meningkat. Pas banget untuk menjadi minuman sehat di musim pandemi sekarang ini. Seger. Ayo, habiskan teman-teman. Unyil masih punya nih olahan sayur yang tasty dan crunchy. Namanya Crispy Cookies. Yap, salah satu produsen cookies terbesar di Bandung sengaja membuat inovasi cookies renyah dari buah dan sayuran. Cari tahu cara bikinnya yuk, come on! Pertama, siapkan dulu buah naga merahnya. Selain memperkaya nutrisi, buah naga merah juga bisa menjadi pewarna alami untuk crispy cookies. Buah naga kaya akan protein, vitamin, dan juga serat. Karenanya cocok untuk menjaga kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Untuk adonannya, kocok putih telur sampai mengembang. Ini dia rahasianya.
Fungsi putih telur ini untuk merekatkan bahan-bahan, sekaligus membentuk tekstur renyah pada cookies. Tambahkan bahan-bahan lain seperti mentega, butter, garam, gula halus, dan keju parmesan. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sekarang masukkan potongan buah naga merahnya. Tambahkan tepung dan telur, lalu aduk lagi. Selain buah naga, ada juga nih yang lagi buat adonan crispy cookies dari sayur bayam. Wah, seperti apa ya rasanya? Oke deh, adonan cookies dari buah dan sayur siap dicetak. Tuang ke wadah secara perlahan, jangan sampai tumpah ya. Cetak bulat-bulat dengan ketebalan 2 mili saja. Semakin tipis, semakin crunchy pastinya. Masing-masing wadah berisi 24. Bagian alasnya diberi lapisan karpet silvat yang aman bagi makanan. Fungsinya untuk menjaga adonan agar tidak lengket saat diangkat nanti. Biar makin ajib, beri topping kacang mede dan keju. Beuh, kesukaan Unyil banget nih. Lanjut, panggang dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Nah, ini dia hasilnya. Karena ukurannya tipis, mindahinnya harus hati-hati ya, jangan sampai hancur. Dengan olahan seperti ini, sudah nggak ada alasan kan untuk menolak makan sayur. Yang ada jadi lebih semangat. Apalagi tekstur crispy cookiesnya, dijamin bakal bikin ketagihan. Beneran tasty veggie di pokoknya. Wih, sayurannya mungil-mungil ya. Walaupun begitu sudah bisa kita panen loh. Yap, ini dia yang namanya microgreens. Sayuran mini yang dipanen saat usia muda. Beda dengan sayuran pada umumnya kan, unik. Kemudahan cara tanam microgreens ini membuka peluang besar untuk berbisnis sayuran di lahan sempit dan waktu yang singkat. Microgreens ini bisa menjadi menu sehat untuk keluarga loh. Mau diolah jadi makanan atau minuman? Bisa banget. Microgreens populer di luar negeri dari tahun 1997 atau 20 tahun lalu. Saat itu beberapa restoran terkenal di Eropa dan Amerika menyajikan makanan berbahan microgreens. Nah, kalau di Indonesia belum terlalu populer. Biasanya microgreens ditanam di lingkungan perkotaan yang minim lahan atau biasa disebut urban farming. Seperti yang dilakukan Mbak Ade ini nih, berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Faris dan Tara sudah siap bantu Mbak Ade nih. Nah, pertama siapkan media tanamnya ya. Campuran dari kompos cair, kokopit, batu bata merah, dan pasir laut. Media tanamnya jangan terlalu rapat ya. Yuk, ratakan seperti ini. Lalu belah agar ada ruang gerak untuk benih tanaman. Sip, langsung bisa kita tanam deh benih microgreens-nya. Ada 20 jenis tanaman yang tergolong microgreens. Di antaranya gandum, sawi, bayam, brokoli, dan lain-lain. Jangan lupa untuk merawat sayuran microgreens ya. Salah satunya dengan menyiram secara rutin. Gunakan spray untuk mencegah pembusukan akibat kelebihan air. Sip lah. Lanjut pindahkan ke greenhouse. Kemudian tutup dengan media kertas seperti ini. Nah, kalau sayuran biasa kita butuh waktu berbulan-bulan, kalau microgreens bisa kita panen lebih cepat. Jangan salah sangka ya. Walaupun panennya saat usia muda, ukurannya juga kecil, tapi nutrisinya besar banget loh. Kandungan nutrisinya 4 kali lipat dari sayuran yang dipanen pada usia normal. Saat dipanen di usia muda, sayuran mengandung banyak nabati dan protein. Namun ketika dewasa, kedua gizi tersebut sudah habis terserap untuk pertumbuhan sayuran. Alasan inilah yang membuat makin banyak orang mengkonsumsi microgreens. Untuk para pecinta microgreens, biasa mengolahnya menjadi salad.
Tapi untuk hari ini spesial kita masak footlong sandwich hasil karya Chef Sandi. Siapkan roti dengan panjang 50 cm. Wah, pantas saja disebut long sandwich. Lalu olesi dengan saus tartar yang terbuat dari campuran mayones dan asinan. Tambahkan file ayam dan file ikan. Untuk memperkaya rasa, kita juga bisa tambahkan daging dan jamur. Jangan lupa kejunya ya. Sip, lalu bakar sampai meleleh. Wah, Unyil jadi lapar nih. Sekarang siapkan microgreens bayam merah, lobak dan bunga matahari. Tambahkan salad dressing biar makin enak. Yuk, taburkan secara merata. Ada potongan bunga yang bisa dimakan juga nih. Wah, hasilnya cantik kan? Selain makanan, kita juga bisa buat minuman berbahan microgreens loh. Seperti minuman yang satu ini. Namanya Romance Instrument. Wah, seger banget. Makanan siap, minuman juga siap. Ayo kita makan. Yang lahap ya. Rasanya enak dan pastinya bergizi tinggi. Sangat bermanfaat. Mantap. Unyil mau kasih tahu lagi nih rekomendasi sayuran super. Yuhu, ada lobak putih. Di Indonesia, sayuran berwarna putih ini memang jarang digunakan sebagai bahan masakan. Tapi di Jepang, lobak putih ini menjadi salah satu sayuran favorit. Lobak biasa dijadikan sebagai sayuran pendamping untuk makan sushi. Meskipun lobak nggak terlalu populer, ternyata sayuran ini dibudidayakan di Indonesia juga loh. Bahkan lobak hasil budidaya di Pasuruan, Jawa Timur dibekukan untuk kemudian diekspor ke Jepang. Wih, keren banget ya. Gak heran deh kalau orang Jepang suka makan lobak. Soalnya lobak punya banyak manfaat. Di antaranya memiliki kandungan antibakteri dan antipiretik yang mampu meredam demam, flu, serta radang tenggorokan. Lobak juga sering dijadikan menu andalan untuk mengurangi berat badan loh. Karena kandungan karbohidratnya yang rendah, namun tinggi serat dan vitamin C. Nah, ini dia salah satu olahan lobak yang menjadi favorit di negeri Sakura. Tumis lobak daging sapi. Untuk membuatnya, ternyata cukup mudah loh. Tumis bawang putih sebagai bumbu dasarnya. Lalu masak irisan daging sapinya hingga matang. Baru deh masukkan potongan sayur lobak dan bumbu pelengkap lainnya. Jangan lupa tambahkan air agar lobak matang dengan sempurna. Dan tara, disisit tumis lobak daging sapi ala si Unyil. Mantap. Wih, lobaknya besar-besar. Yap, ini dia jenis lobak putih dengan nama latin Rapanus sativus yang bakal dibekukan. Lokasi pengolahannya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Pertama, lobak harus dibersihkan dulu nih. Sebelum dikupas bagian kulitnya, lobak sudah melewati tahap pencucian menggunakan air klorin yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan getah yang bisa menimbulkan rasa pahit saat dibuat masakan. Untuk menjaga kualitas, hanya lobak siap panen berusia 40 sampai 60 hari lah yang dipilih. Pada usia inilah lobak yang disebut daikon dalam bahasa Jepang memiliki tekstur renyah dan rasa yang enak. Biar lebih steril, lobak yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini kemudian direbus dalam air mendidih selama 2 menit. Tahap perebusan ini juga bikin lobak menjadi setengah matang. Jadi pas diolah menjadi masakan, nggak butuh waktu terlalu lama deh. Sip! Sebelum dibekukan, lobak didinginkan sebentar selama setengah sampai 1 jam dalam suhu ruangan. Baru setelah itu, lobak sudah siap untuk dibekukan. Yap, ini dia proses pembekuannya. Menggunakan wadah palet. Dalam sehari,
Ada 1,5 ton lobak disimpan dalam ruangan pendingin yang suhunya mencapai minus 21 derajat Celcius loh. Brrr, pastinya dingin banget tuh. Setelah didiamkan seharian dalam ruangan pendingin, lobak bakal membeku sempurna dan siap untuk dikemas. Masih ada tahap akhir penyortiran lagi nih. Pisahkan lobak beku yang ada bintik hitam atau yang bentuknya kurang sempurna. Dengan dibekukan seperti ini, tanpa bahan pengawet sekalipun, sayuran lobak bisa tahan sampai 2 tahun. Gak heran deh kalau lobak beku ini bisa diekspor sampai ke negeri matahari terbit sana. Keren kan? Orang Jepang memang dikenal dengan menu kulinernya yang sehat di dunia. Makanya orang Jepang suka banget mengkonsumsi lobak karena punya sederet kandungan vitamin dan nutrisi yang bagus bagi kesehatan. Misalnya untuk kesehatan hati, mengurangi berat badan karena kandungan seratnya yang tinggi, sampai menyehatkan kulit. Wih. Kiat. 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 Lobaknya. Ayo beli. Lobak asli Jepang. Ya. Waduh, ada tukang lobak banyak tingkah nih. Bang, lobaknya berapaan ini? Murah aja, 500.000. Bujuk dah. Mahal banget. Ini lobak asli Jepang, Po. Yang jual juga pakai atraksi. Ya jadi mahal dong. Mau dagang lobak, apa atraksi topeng monyet sih? Sembarangan. Lihat nih. Hiat. Hiat. Nah, ketemu juga nih si Ogah yang nyolong makanan ayah. Aduh, sakit, Po. Langsung benjol nih kepala Ogah. Rasain, itu tuh akibatnya kalau ngerjain orang. Semoga liputan Unyil hari ini bikin teman-teman yang gak suka makan sayur jadi semangat buat mencoba menikmati sayuran. Buat yang sudah rajin makan sayur, jadi makin suka lagi. Sekian dulu ya episode Tasty Veggie hari ini. Dadah!